suaranya, sehingga nanti kalian bisa mendengar suara saya dengan baik dan jelas. Siap ya anak-anak? Siap. Siap. Sementara itu yang perlu diperhatikan adalah mematikan headsetnya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat walafiat, tetap semangat dalam beribadah, menjalankan puasa. Mudah-mudahan puasa hari ini dan seterusnya akan selalu mendapatkan kesehatan, Amin. amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosa kita dan kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku SD Islam Al-Huda yang saya sayangi, marilah pertama-tama kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bil qaulina alhamdulillah alamin, yang mana pada pagi hari ini kita masih dipertemukan walaupun dalam acara virtual Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kesehatan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah di dunia dan akhirat. Yang kedua, marilah kita ucapkan sholawat serta salam ke baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli. Mudah-mudahan kita nanti di akhir dari kehidupan ini kita mendapatkan syafaat beliau, sehingga kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, hari ini saya ingin menceritakan tentang kisah Abu Hatim Ar-Razi, yaitu seorang yang mencari ilmu dengan jalan kaki selama 7 tahun demi mempelajari Islam. Siapa namanya? Ya, baik, saya ulangi jika kalian belum hafal. Namanya adalah Abu Hatim Ar-Razi, seorang pejalan kaki yang selama 7 tahun belajar demi mempelajari agama Islam. Nah, beliau Hatim Ar-Razi adalah banyak sekali ujian dan rintangan yang dihadapi ketika sedang mencari ilmu itu. Setiap ujian dan rintangan dalam mencari ilmu menunjukkan bahwa ilmu itu tidak bisa dengan mudah didapatkan dengan tubuh dan jiwa yang santai.
Jadi ilmu itu tidak begitu serta-merta dengan mudahnya didapatkan oleh Hatim Ar-Razi. Beliau selama 7 tahun berjalan kaki mencari ilmu tentang agama Islam. Nah, dengan leha-leha kita mencari ilmu juga tidak bisa. Dengan main-main juga tidak bisa. Jadi sebagaimana diungkapkan oleh Yahya bin Abi Katsir. Jadi diungkapkan oleh Yahya bin Abi Katsir bahwa ilmu itu tidak akan diperoleh dengan tubuh yang santai atau tidak sungguh-sungguh. Artinya begini anak-anak, bahwa ketika kita menuntut ilmu, maka kita harus sungguh-sungguh. Tidak boleh berleha-leha, bersantai-santai, tak kepenake dhewe, tak karepe dhewe. Jadi harus punya semangat yang luar biasa, karena di dalam mencari ilmu itu tentu banyak rintangan, banyak godaan. Salah satunya yang paling ringan godaan itu adalah malas. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa murid saya yang sekolah di SD Islam Al-Huda, semangatnya adalah luar biasa. Pagi-pagi sudah bangun, kemudian membaca doa. Kira-kira doa yang kita ucapkan supaya dalam kehidupan kita di pagi hari ini kita bangun tidur, kemudian berdoa. Nah, doanya tidak usah sulit-sulit. Tanya begini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Nah, setelah itu ya Allah, terima kasih Engkau telah membangunkan aku. Aku hidup hanya untuk beribadah kepadamu. Nah, maka sepanjang hari dalam kehidupan kalian tentu akan dicatat oleh malaikat yang mencatat amal baik sebagai ibadah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika bangun kita sudah berdoa, ya Allah, aku hidup hanya untuk beribadah kepadamu. Tidak usah pakai bahasa Arab juga nggak apa-apa, boleh. Boleh. Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita masing-masing. Maka selama perjalanan hidup kamu 1 hari 1 malam, tentu dicatat oleh Allah bahwa kita tujuannya hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anakku sekalian, salah satu ulama yang hidupnya dipenuhi dengan perjuangan dalam mencari ilmu adalah Imam Abu Hatim. Nama lengkapnya adalah Imam Abu Hatim Muhammad bin Idris Ar-Razi. Beliau lahir tahun 195 Hijriah dan wafat di tahun 277 Hijriah. Abdul Fattah Abu Quddah dalam karyanya Syafaat min Sabril Ulama menjelaskan bahwasanya Abu Hatim Ar-Razi pernah berjalan kaki selama 7 tahun mencari ilmu, yaitu ilmu hadis.
Apa yang dipelajari Abu Hatim adalah ilmu keagamaan, ilmu agama. Selama 7 tahun dicarinya, banyak rintangan, banyak godaan, dengan berjalan kaki. Beda dengan kita yang sekarang ya. Kita sekarang jika mencari ilmu sudah diantar oleh ayah dan ibu, atau mungkin juga diantar oleh tukang gojek. Ya kan? Kalau pas ayah ibunya sedang sibuk, maka akan diantar oleh tukang gojek atau pembantu. Sudah enak. Tapi ketika di zamannya Al-Hatim, beliau Al-Hatim itu, waduh, ya zaman itu mencari ilmu 7 tahun, bayangkan 7 tahun berjalan kaki demi mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah maka anak-anak yang dirahmati Allah, kita jangan malas-malas untuk mencari ilmunya Allah, manapun ilmunya Allah itu berada. Terutama adalah ilmu agama yang hukumnya adalah wajib ain. Mencari ilmu agama hukumnya adalah wajib ain. Sedangkan untuk ilmu bukan agama itu adalah fardu kifayah. Jadi mudah-mudahan nanti di antara anak-anakku SD Islam Al-Huda ini ada yang mencari ilmu sampai di negeri Arab Saudi, mencari ahli tafsir, ahli hadis. Mudah-mudahan seperti itu, ada yang ke sana. Karena itu adalah wajib ain. Tapi ketika kita mencari ilmu yang misalnya kita ingin membangun pesawat seperti yang bapak kita yang itu, B.J. Habibie, mudah-mudahan juga nanti ada yang seperti itu, di mencari ilmu yang hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, dalam perjalanannya tersebut Abu Hatim berhasil menempuh jarak sejauh 1000 farsah, 1000 mil. Anak-anak berjalan dari SD Al-Huda sampai rumahnya masing-masing pernah? Enggak. Pernah. Oh, ada yang pernah. Ya, kalau rumahnya dekat mungkin Rumah saya jauh. 200 meter ya. Pernah. Tapi ketika anak-anak rumahnya jauh, mungkin 1 kilo atau 5 kilo, saya yakin. Saya paling 5 kilo mungkin. Oh, 5 kilo. Nah, tapi tetaplah anak-anak harus bersemangat. Misalnya tidak ada yang ngantar ya, seperti itu tadi. Abu Al-Hatim tetap berangkat mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Al-Hatim tersebut belajar dari kota ke kota, mulai dari Kufah sampai Baghdad, kemudian dari Makkah menuju Madinah, selanjutnya dari laut di dekat kota Sala yang berada di Maghrib, Aqsa menuju Mesir. Jaraknya jauh banget dari antar negara. Antar negara berjalan kaki. Kalau murid SD Al-Huda antar desa
naik mobil, naik motor, naik gojek, naik sepeda. Dah. Jarang yang jalan kaki kecuali jika jaraknya mungkin hanya 200 meter saja. Dari Ramlah ke Baitul Maqdis, dari Ramlah ke Tobariyah. Setelah itu dia berjalan dari Tobariyah ke Damaskus. Waduh, jauh amat ya. Jauh amat. Namun, ya, yang namanya sudah diniati, yang ingsun golek ngilmune Gusti Allah, tentu murid-muridku SD Islam Al-Huda tidak akan ada yang patah semangat. Saya yakin siswa-siswa ini calon-calon orang yang bermanfaat, calon-calon pemimpin, calon-calon orang yang ahli ilmu, sehingga ilmunya bermanfaat dini wa dunya wal akhirah. Amin, amin ya rabbal. Semuanya dilakukan hakim tersebut berjalan kaki selama 7 tahun. Di saat usia berapa kira-kira? Di saat masih remaja. Kira-kira adalah sekitar usia 20 tahun. Jadi memang masa-masa menuntut ilmu ketika itu usianya masih 20 tahun. Sampai berusia 47 tahun Al-Hakim tersebut mencari ilmu. Semuanya itu dilakukan dengan berjalan kaki. Ya, berjalan kaki. Abu Hatim Ar-Razi melakukan itu semua, yaitu mulai dari Lera berjalan kaki sampai ke kota yang lain. Karena orang yang cinta dengan ilmu tidak akan membiarkan tubuhnya bersantai-santai. Anak-anak tetap semangat ya di dalam mencari ilmu. Ya. Tentu mencari ilmu itu banyak rintangannya. Mungkin terkendala biaya, mungkin terkendala, pokoknya banyak. Namun ketika anak-anak yakin kalau masalah biaya, saya yakin-yakinnya ketika anak-anak itu baik mencari ilmu, tentu pemerintah atau badan-badan usaha lain akan memberikan dukungan, akan memberikan support kepada anak-anak untuk mencari ilmu tersebut. Pernah ada seorang siswa yang dulu tidak punya biaya untuk sekolah. Namun dengan gigihnya anak tersebut, cewek ya ini, tersebut dengan keterbatasan biaya, maka anak tersebut bisa sekolah di, ya kalau di Jawa Timur cukup sekolah yang ternama, yaitu di UNER. Tahu UNER? Universitas Erlangga. Universitas Erlangga yang ada di kota Surabaya. Anak tersebut tentu tidak memiliki biaya. Namun karena kegigihannya dan juga karena kecerdasannya, maka seorang anak tersebut
berhasil. Berhasil dalam artian walaupun sangat terbatas apa yang dimilikinya, berhasil. Ya, berhasil. Keberhasilannya di mana? Nah, dengan keterbatasan biaya tersebut, anak tersebut sangat gigih mencari ilmu, kemudian dapat beasiswa, Ketika dapat beasiswa beberapa tahun sampai sekolahnya tamat. Begitu tamat, anak tersebut langsung dapat pekerjaan. Pekerjaan mungkin hampir 1 tahun dipekerjakan di sebuah perusahaan. Kemudian tahun berikutnya anak tersebut mengikuti ujian tes di kementerian. Tidak lama, ternyata alhamdulillah sekali anak tersebut diterima di Kementerian Keuangan lagi. Kira-kira senang enggak anak-anak? Senang sekali. Senang, Pak. Menjadi walaupun terkendala dengan biaya di awalnya. Namun anak tersebut dengan kegigihannya, kesungguh-sungguhannya, belajar dan terus belajar, akhirnya dapat prestasi, dapat biaya sekolah dari pemerintah. Saya yakin semua anak-anakku SD Islam Al-Huda punya semangat yang luar biasa dalam mencari ilmu, dan mudah-mudahan nanti semuanya anak-anakku menjadi orang-orang yang selalu bermanfaat dan barokah. Nah, oleh karena itulah orang yang berilmu menjadi orang yang memiliki ilmu, tetapi tidak tahan dengan lelah dan letihnya perjuangan. Jadi kita tidak boleh mencari ilmu sambil leha, tidak sungguh-sungguh. Yakinlah dengan seyakin-yakinnya. Jika nanti anak-anak dengan sungguh-sungguh, tentu selalu ada jalan keluar. Saya kira demikianlah yang bisa saya sampaikan anak-anakku. Mudah-mudahan bila ada kurang lebihnya apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf atas kekhilafan dan kekurangan saya. Mungkin sebelum saya akhiri, dari anak-anak ada yang bertanya? Dipersilakan, mungkin dari anak-anak ada yang bertanya. Saya lihat ada yang ngantuk itu. Kalau ngantuk, kita ambil air wudhu. Ya. Kalau belum sholat duha, silahkan sholat duha. Ya, tidak. Tuh. Ada yang ingin bertanya? Pak. Oh, boten. Ya, ada yang bertanya. Baik, demikianlah anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan. Mudah-mudahan kalian nanti menjadi orang-orang yang bermanfaat
Amin. baik di pemerintahan maupun di seluruh penjuru. Amin. Amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan saya berharap wabarakatuh. anak-anak tidak meninggalkan channel ini karena setelah ini akan dilanjutkan pada sesi yang kedua, yaitu akan ngaji bersama-sama dengan Ustadz Adrian, ya, Oke. ngaji bersama Ustadz Bayan. Iya, Pak. Surat. Ya, demikian saja. Bye-bye. Jangan lupa ya, jangan lupa absensi di komentar. Sudah. Silahkan berkomentar dengan Sambun. baik. Bagi yang Sambun, belum, Pak. bagi yang sudah ya jangan lupa tidak usah meninggalkan channel ini karena Iya. akan dilanjutkan dengan sesi yang berikutnya. Sabar dan sabar. Terima kasih. Saya ucapkan pada anak-anak. Halo, Bu. Dia memperbujuk orang tuanya, menyesal. Hello, motherfucker. Ngantuk tau Roy. Ora. Iya. Tapi dan ngapa? Karena aku ceng sekarat neng kamu. Iya, Bu. Sholat. Mati. Kembali ke rapat.